PostgreSQL adalah Relational Database Management System atau RDBMS yang bersifat open source. Manajemen database ini dapat mengolah data dalam tabel yang memiliki relasi satu sama lain dan dapat digunakan secara gratis serta bebas dimodifikasi dan didistribusikannya. Menurut Stack Overflow Survey, selama 3 tahun berturut-turut, PostgreSQL mendapat peringkat 2 database terpopuler setelah MySQL, dan juga pada tahun 2022, Postgre ini merupakan teknologi database yang paling disukai dan diinginkan oleh responden sebesar 72,8% responden. Serta pada 2 tahun sebelumnya, PostgreSQL ini juga yang paling disukai kedua setelah Redis. PostgreSQL mendukung berbagai bahasa pemrograman populer. Beberapa di antaranya seperti JavaScript, Java, PHP, Python, TCL, C dan C++, Perl, dan masih banyak lainnya. Selain dukungan berbagai bahasa pemrograman, Postgre juga memiliki fitur-fitur unggulan, seperti asynchronous replication yang dapat menggandakan database secara asinkron, fitur locking mechanism untuk mengamankan database, hingga save points untuk mengatasi error pada transaksi yang kompleks. Di samping itu, PostgreSQL juga mendukung perintah non-relasional seperti JSON. PostgreSQL juga mendukung berbagai tipe data. Misalnya, tipe data PostgreSQL karakter ada integer, serial, float, numeric, dan small integer. Untuk tipe boolean, PostgreSQL mendukung null, true, dan false. Sementara itu, untuk tipe data temporal tersedia date, timestamp z, interval, timestamp, dan time. Dan untuk tipe data array, PostgreSQL mendukung array string dan array integer. Postgre adalah database yang banyak digunakan pada web app, aplikasi mobile, dan aplikasi analytics. Itulah kenapa aplikasi yang membutuhkan pengolahan data yang lebih kompleks akan cocok menggunakan PostgreSQL. Banyak perusahaan terkemuka yang menggunakan PostgreSQL seperti Apple, Cisco, Instagram, Netflix, Spotify, Uber, dan sebagainya. PostgreSQL dikembangkan oleh PostgreSQL Global Development Group yang dipimpin oleh seorang profesor ilmu komputer bernama Michael Stonebraker di University of California Berkeley atau UCB. Pemecah batu profesor dimulai pada tahun 1986 sebagai proyek tindak lanjut dan proyek pasca Inggris untuk mengatasi masalah sistem database yang ada. Awalnya, ini disebut sebagai Postgres. Tetapi, pada tahun 1996, proyek tersebut diubah menjadi PostgreSQL. Kemudian lagi, pada tahun 2007, mereka melakukan beberapa analisis, dan tim pengembangan memutuskan untuk mempertahankan nama sebagai PostgreSQL. Dan sekarang, ini adalah database open source yang paling inovatif yang tersedia di pasar. Pada tahun 1986, Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA, Army Research Office atau ARO, National Science Foundation atau NSF, dan ESL Incorporation mensponsori proyek Berkeley Postgres yang dipimpin oleh Michael Stonebraker. Pada tahun 1987, versi demo pertama dari proyek ini rilis. Pada bulan Juni 1987, versi 1 dirilis ke beberapa pengguna eksternal. Versi 2 dan versi 3 dirilis pada tahun 1990 dan 1991. Versi 3 memiliki dukungan untuk beberapa manajer penyimpanan, pelaksana query di tingkatan, sistem aturan ditulis ulang. Setelah itu, Postgre mulai diimplementasikan di berbagai proyek penelitian dan pengembangan. Misalnya, pada akhir tahun 1992, Postgre menjadi pengelola data utama untuk proyek komputasi ilmiah Sequoia 2004. Komunitas pengguna di sekitar proyek juga mulai meningkat. Pada 1993, jumlahnya menjadi 2 kali lipat. Pada tahun 1994, penerjemah bahasa SQL ditambahkan ke Postgres, dan kemudian itu dirilis ke web dengan nama Postgres 95. Pada tahun 1996, nama baru PostgreSQL dipilih untuk proyek tersebut. Pada tahun 1997, PostgreSQL pertama merilis versi 6.0 yang dirancang untuk mereka. Dan nantinya, para pengembang di seluruh dunia akan terus mengerjakan perangkat lunak tersebut sebagai grup pengembangan global PostgreSQL. Pengembangan akan terus membuat rilis yang dapat diakses oleh perangkat lunak sumber terbuka dari lisensi PostgreSQL. Perkembangan versi Postgres dari tahun ke tahun.
1997 sampai 1985. Pada tahun-tahun ini, proyek Inggris dikembangkan. Perusahaan Inggris dikembangkan pada tahun 1980 dan 1994. Computer Associates memperolehnya proyek Inggris adalah bukti konsep untuk database relasional. 1986 sampai 1994, masa Postgres. Di Inggris, peningkatan fitur sangat penting untuk orientasi objek dan bahasa query-query. Basis kode Inggris tidak digunakan sebagai dasar untuk Postgres. Setelah itu, dikomersialkan sebagai Illustrate yang diakuisisi oleh Informix dan IBM. 1994 sampai 1995. Masa Postgres 95. Pada tahun 1994, dukungan untuk SQL ditambahkan, dan pada tahun 1995 dirilis sebagai Postgres 95. Pada tahun 1996, mereka dirilis kembali sebagai Postgres SQL. 6.0 Pembentukan tim pengembangan global Postgres SQL. 1996 merilis ulang Postgres 95 sebagai Postgres 6.0. 1998 sampai 2001, MVCC, GUC, Joint Syntax Controls, dan Procedural Language Loader ditambahkan. 2002 sampai 2006, versi 7.2 hingga 8.2, fitur yang disertakan seperti dukungan skema, non-blocking vacuum, roles, dan deblink. 2009, PostgreSQL 8.4 dirilis. 2010, PostgreSQL 9.0 dirilis. 2013, NYCPUG, New York City Postgre User Group, bergabung dengan PGUS, United States PostgreSQL Association. Pada tahun 2014, PG Course terorganisir. Cara penginstalan PostgreSQL. Yang pertama, kita buka browser lalu cari PostgreSQL. Setelah di webnya, kita langsung klik download. Pilih sesuai dengan OS. Kita pilih Windows. Ada beberapa versi, tapi kita download yang terbarunya aja. Klik download installer. Kita download yang versi terbarunya. Nah, kita tunggu sampai downloadannya selesai. Kita open buat nge-setup filenya. Install. Klik next. Installation directory-nya, langsung klik next. Ini komponen-komponennya, centang aja semua, lalu kita klik next. Direktori penyimpanan datanya,
Next, kita buat password. Kalau udah, klik next. Portnya default dari Postgre aja. Default, next, next, next. Kita tunggu penginstalannya. Penginstalan sudah selesai. Kita klik finish. Lanjut ke penginstalan tambahan. Next, kita install aplikasi tambahannya. Pilih salah satu, kita pilih yang web development aja. Udah, kita klik next. Penyimpanan direktorinya, next. Download. Kita allow aksesnya. Setelah terinstall semua, kita finish. Habis itu kita buka aplikasinya. Masukkan password. Akhirnya sudah terinstall dengan baik. Berdasarkan sejarahnya, Postgre ini merupakan turunan dari penelitian Inggris yang dikembangkan oleh Michael Stonebraker dan Lawrence Rowe di University of California, Berkeley. Pada awalnya, Postgre dibuat karena versi Inggris telah banyak diretas untuk memasukkan fungsi baru yang substansial sangat sulit. Masalah lain dengan terus memperluas sistem yang ada adalah banyaknya dari ide Michael Stonebraker dan Lawrence Rowe usulkan akan sulit untuk diintegrasikan ke dalam sistem itu karena keputusan desain sebelumnya. Akibatnya, Michael Stonebraker dan Lawrence Rowe sedang membangun sistem database baru
yang disebut Postgres, yang menawarkan solusi dari versi sebelumnya Ingress. Solusi diantaranya yaitu memberikan dukungan yang lebih baik untuk objek yang kompleks, menyediakan ekstensibilitas pengguna untuk tipe data, operator, dan metode akses, menyediakan fasilitas untuk database aktif, yaitu peringatan dan pemicu, dan inferensi termasuk rantai maju dan mundur, menyederhanakan kode di BMS untuk pemulihan kerusakan, menghasilkan desain yang dapat memanfaatkan cakram optik terdiri dari workstation, beberapa prosesor yang digabung dengan erat, dan chip VLSI yang dirancang khusus. Dan buat perubahan sesedikit mungkin sebaiknya tidak ada pada model relasional. Sekarang kita buka aplikasi PostgreSQL. Dulu kita klik, masukin password. Oke, kalau kita klik server, masukin password lagi. Buat database-nya, kita klik kanan, create, lalu klik database. Nah, di sini nama database-nya, misal siswa. Oh, namanya Postgres saja, terus komennya nanti tambah. Selanjutnya ada definition, buat encodingnya kita pakai UTF-8 aja. Terus ada security, kita bisa nambahin privilege di sini. Tapi nggak bisa. Sama sini juga ada security labels. Terus ada parameters, ada advance. Kita bisa tambahin scan di sini. Sama SQL. Nah, di situ kita langsung save aja. Nah, database-nya kita udah buat. Sekarang kita mau buat tabelnya. Kita buka sini, servers, terus PostgreSQL, database, lalu dan database-nya siswa cari scan. Terus ke public, situ kita cari tables. Nah, video. Kita klik ke kanan, create table. Nah, kita kasih namanya misal tabel siswa, ownernya Postgres aja, scan-nya public, terus tabel size kita kosongin, passion table juga kita kosongin, komen juga kita kosongin. Lanjut ke save. Ini kita tambahin di sini aktivitas atau kita kasih IP misal kita integer. Yang mau kita centang, private key-nya juga kita centang. Kita tambah lagi install. Terus disini kita kasih integer aja ya, text kita centang. Ini nggak bisa diisi lagi karena tipe datanya teks. Kita tambah lagi siswa juga sama teks.
Oke, nah, kita tambah lagi. Misalnya, jenis kelamin, job site, paket teks, kalau contoh, tambahin satu lagi terakhir, teks juga. Jadi, sebelum kita save, kita lanjut garis dulu yang advance. Ini buat setting secara advance-nya. Lanjut ke constant, buat relasional antar table. Di sini primary itu, foreign key, sama unit. Terus habis itu ada partitions, kita partisi antar table-nya. Ada parameters, viewer itu sebagai buat database tadi, ada track list juga bisa tambah juga. Lalu security list, terus terakhir SQL. Ini kalau kita mau SQL secara manual. Oke, gue langsung kita save aja. Buat kemudian kita bisa klik kanan di sini, bisa di script, select, atau bisa juga di sini data all row. Kita coba ini select. Masuk. Lalu kita tambahin datanya pakai tombol ini. Misalnya kita isi mahasiswanya, jurusan, alamat, bit. Nah, habis itu kita coba. Nah, datanya jadi hilang. Kenapa? Nah, kita masukkan aja. Ini kita save dulu. Nah, kita cobain kita save dulu. Misalnya, oke, mahasiswa, oke, jurusan, oke, alamat,
Nah, jadi kita menambah data dulu. Sini, edit, misal, upload, ada siswanya. Oke, tulisan. Oke, alamat, nama tambahan lagi, mahasiswa, musik jurusan, klik OK, dan akhir alamat. Nah, sebelum kita run, kita save dulu biar data tersimpan. Data error. Oh, lupa. Tadi sih. Nah, datanya tersimpan. Nah, kalau kita run, datanya nggak akan hilang, jadi tersimpan. Selanjutnya kita coba delete data ini. Yang satunya ke sini. Terus naik lagi kita ambil kondisi poinnya nanti sampai satu. Situ kita lihat, nah query berhasil. Lalu kita lihat kodenya, kita lakukan, nah hilang, bisa terhapus. Nah itu kita mau update datanya. Kita mahasiswa, klik kanan, kalau script, lalu ke update. Yang mau kita ubah cuma ISN sama alamatnya aja. Karena kita mau ubah cuma ISN sama alamatnya aja, jadi yang lain kita hapus aja. Coba hapus, sama buat nambahin kondisi ini. Fungsinya 3.
Coba kita tes. Ada yang ternyata. Oh, coba kita run. Save. Oh, ini kita run lagi. Coba. Nah, berhasil. Coba di sini kita refresh data yang kita ubah. Kan datanya jadi berhasil diubah. Sekarang kita mau nyobain toolnya. Kita buka dulu server database, masuk ke siswa nih. Sudah kita buka tools, ERD tools. Sudah ke tables. Nah, tablesnya kita drag aja. Nah, udah. Kita mau buat table baru. Namanya tabel kelas misalnya. Kolom, ID kelas, integer, atau primary. Habis itu nama kelasnya, siswanya ini, siswa, integer, karena kita nanti mau relasiin dia sama yang tabel siswa. Kita save. Nah, udah. Sekarang kita mau buat relasinya begini. Constraint, foreign key, kita tambah name-nya siswa, langsung aja. Situ ke columns, buat lokal columns-nya dari siswa. Reference ke tabel siswa ID. Oke. Nah, udah kita relasiin, sekarang kita save. Nah, udah terrelasi kayaknya. Sekarang kita mau cobain query tool. Sebelum itu kita save dulu. Save. Nah, sudah tersave. Situ kita langsung aja cobain query toolnya. Nah, kita mau select all from tabel siswa. Nah, udah. Jadi kayak gini aja. Dia nambahin query secara manual diketik. Nah, kita udah coba tool-toolnya dari ERD tool sama query tool. Segitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.